Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, haleluya. Syukur bagi Allah yang dalam Kristus telah menganugerahkan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Syukur bagi Allah dalam Kristus, bahwa di dalam Kristus kita telah dipilihnya sebelum dunia dijadikan sejak semula, supaya kita hidup kudus dan tak bercacat. Syukur kepada Allah di dalam Kristus yang sejak semula telah menentukan kita menjadi anak-anak Allah, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang besar kepada kita semuanya. Haleluya, haleluya. Ini artinya bahwa di dalam hidup setiap orang percaya bukan saja memperoleh jaminan bagi hidupnya setelah meninggalkan dunia ini, yaitu segala kekayaan rohani dalam surga. Namun sementara selama menjalani kehidupan di dalam dunia ini, jelas kita hidup dalam jaminan Allah yang adalah Bapa, sebab kita telah ditentukan menjadi anak-anak-Nya dalam Kristus. Penyertaan dalam kehidupan kita pasti kita rasakan dari hari ke hari, hingga hari lepas hari dalam kehidupan setiap orang percaya. Lagunya hari lepas hari semakin indah, semakin indah, dan semakin indah. Apalagi ditegaskan bahwa kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Ini artinya bahwa sesungguhnya Tuhan mau supaya kita selalu hidup dalam sukacita, supaya kita selalu mampu mengatasi situasi kondisi kehidupan kita, dan supaya hidup kita melimpah dengan rasa syukur kepadanya. Dan kita diberikan kemampuan, kualitas, dan potensi oleh Tuhan untuk menikmati hidup hari lepas hari itu dan selalu mengucap syukur kepadanya. Oleh karena itu dalam hidup setiap orang percaya selalu mampu mengatasi bagaimana supaya tidak bersungut-sungut, bagaimana supaya tidak mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang tidak puas tentang hidup yang sedang dijalani dan dilewati. Mengapa? Karena penyertaannya, jaminan pemeliharaannya menjadi milik kita sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita juga pasti selalu mengingatnya apa yang dinyatakan di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi penyertaan di dalam kehidupan kita tidak pernah usai, tidak pernah berlalu. Apalagi ditegaskan dalam Mazmur 121, Tuhan tidak pernah terlelap, Tuhan tidak pernah tertidur. Ia selalu berjaga dan Ia mengatakan kepada kita semuanya, ini aku, jangan takut. Ini artinya hidup kita sepenuhnya ada di dalam jaminan pemeliharanya. Kalau hari lepas hari semakin bertambah indah oleh karena penyertaannya, hari lepas hari dalam segala situasi kondisi kehidupan kita selalu diberikan kemampuan untuk selalu berkemenangan. Lalu apa yang hendak kita lakukan supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang besar? Jadi hidup kita mestinya menjadi cara kita mengucap syukur kepada Allah, sehingga melalui kehidupan kita terpujilah kasih karunia-Nya yang begitu besar. Hidup kita mestinya menjadi alat bagi hormat, puji, dan kemuliaan namanya. Ya, di samping hal yang mendasar yang sudah kita pahami, ada hal yang berarti kalau hari lepas hari kita selalu dilindungi, dijaga, dan dipelihara oleh Tuhan. Maka kita mestinya menjadikan hubungan kita dengan Tuhan sebagai sentral dan sebagai pusat dalam kehidupan kita. Jangan pernah melupakan Dia dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Ada yang mengatakan begini ya, ibadah itu adalah pusat dari kehidupan. Kita beribadah memperoleh kekuatan dari Allah di dalam Kristus untuk menjalani kehidupan kita dari hari ke hari. Kemudian kita hidup dari hari ke hari supaya kita mempersembahkan hidup kita bagi hormat, puji, dan kemuliaan namanya. Jadi ibadah itu menjadi bagian integral dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Oleh karena itu jangan lupakan ibadah khusus yang menjadi kesepakatan dan kesepahaman kita bersama pada hari-hari di mana kita harus datang menyembah kepada Allah di dalam rumah-Nya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, selamat beribadah, selamat memasukan nama Tuhan dan menikmati layanan-layanan yang diselenggarakan di dalam gereja Tuhan. Dan
berikanlah dirimu, hidupmu sebagai tanda syukur bagi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus.